Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1195. Mengapa memanjakannya? Hari kedua, Zoufan meninggalkan surga. Dia sekarang menjadi orang yang sibuk. Dia telah tinggal di sini selama 2 hari. Ada banyak hal yang menumpuk di akademi yang menunggu untuk dia tangani. Paviliun Xiambao, di dalam restoran, Ye Guan sedang makan malam dengan Zhang Gang. Zhang Gang jelas menyukai makanan di Paviliun Xiambao dan memakannya dengan lahap, terutama lobsternya. Dia sudah menghabiskan 5 lobster. Ye Guan menatap Zhang Gang yang tengah makan dengan mulut penuh. Senyum pun muncul di wajahnya. Namun tak lama kemudian, dia merasakan sakit kepala lagi. Bagaimana cara menata benda kecil ini? Dia khawatir memberikannya kepada orang lain. Tetapi jika dia membiarkannya mengikutinya, kekuatannya saat ini belum pulih. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan mengerutkan kening. Tuan Ta, akademi sudah mulai membersihkan benua terlantar. Mengapa kultivasiku belum pulih? Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta bertanya, apakah bibimu lupa? Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Xiao Ta menambahkan, apakah ada kemungkinan misi Anda sebenarnya tidak selesai? Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening. Xiao Ta tiba-tiba berkata, tidak. Ye Guan bertanya, kenapa? Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, saya menemukan bahwa segel saya tampaknya telah terangkat. Ye Guan sedikit terkejut. Lalu dia memeriksa menara kecil itu dan benar saja, dia mendapati menara kecil itu telah kembali normal. Wajah Ye Guan penuh dengan ketidakpercayaan. Menara kecil itu telah pulih, tetapi dia belum pulih. Apa artinya ini? Apakah misinya baru setengah selesai? Ye Guan sangat bingung. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba berkata, satu lagi. Ye Guan, begitu saja. Setelah memakan 5 lobster besar lagi di gundukan pemakaman, Ye Guan membawanya pergi dari Paviliun Xiambao dan menuju ke daerah Shengsu. Tentu saja, dia tidak melupakan Kaisar Multiverse dan Yang Yian. Karena kultivasinya belum pulih, dia hanya bisa membawa susunan teleportasi Paviliun Harta Karun Abadi ke daerah Shengsu. Dia menempatkan gundukan kuburan di menara kecil. Dia telah diajari teknik kultivasi dan seni bela diri. Dan sekarang saatnya baginya untuk tampil bebas. Tentu saja, Master Ta juga akan membimbingnya. Jika tidak ada yang mengarahkannya ke arah yang benar di jalan kultivasi, dia masih akan mengambil banyak jalan memutar. 3 hari kemudian, Ye Guan tiba di kota Youdu. Dia akan pergi ke daerah Shengsu dan harus pindah ke sini karena hanya di sini ada susunan teleportasi yang besar. Kota Youdu adalah kota kuno yang tersembunyi di antara pegunungan yang luas. Kota ini sangat terkenal karena seorang jenius super pernah muncul di sini. Jenius ini bernama Chen Youdu. Dia diterima di markas besar alam semesta Guangxuan dengan tempat pertama di bidang bintang ini. Sekarang, dia terkenal di markas besar Akademi Guangxuan. Kota Youdu menjadi terkenal karena hal ini. Tidak hanya itu, Chen Youdu ini juga membawa banyak sumber daya ke kota Youdu. Hasil tempat pertama, atas prestasi seperti itu, Akademi Guangxuan tidak hanya akan memberi penghargaan kepada individu tersebut, tetapi juga keluarganya, kotanya, dan bahkan seluruh benua. Pada hari ini, seluruh kota Youdu sangat ramai. Banyak orang berdiri di kedua sisi jalan. Mereka melihat keluar tembok kota, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Setelah Ye Guan tiba di kota Youdu, dia tidak langsung membawa susunan teleportasi ke daerah Shengsu, karena gadis kecil Zhang Gang ingin makan lobster. Jadi dia hanya bisa membawanya ke Paviliun Xiambao untuk makan besar terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Ye memandang kerumunan di jalan dengan rasa ingin tahu. Setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa Chen Youdu,
jenius nomor 1 di kota Youdu, akan kembali ke kota Youdu hari ini, dan orang-orang ini sedang menunggunya. Chen Youdu, Ye Guan tidak punya kesan apa-apa tentang hal itu. Selama bertahun-tahun, dia jarang pergi ke rumah sakit utama. Jadi dia hanya tahu sedikit tentang beberapa orang jenius di rumah sakit utama. Dia hanya tahu tentang beberapa orang jenius di Qingzhou dan Nanzhou. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berseru, "Ini dia." Mendengar ini, Ye Guan menoleh dan melihat ke arah gerbang kota. Di sana, seorang pemuda berjalan perlahan ke arah mereka. Ia mengenakan jubah panjang, yang sederhana dan elegan. Ia memiliki ikat pinggang berwarna gelap di pinggangnya, yang membuatnya tampak lebih tegak. Ia mengenakan sepasang sepatu kain di kakinya, yang bersih dan bebas debu. Begitu elegan dan anggun. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang-orang di kedua sisi jalan bersorak dan berteriak, "Chen Youdu! Chen Youdu!" Orang-orang di kedua sisi jalan melambaikan tangan mereka dengan liar, sangat bersemangat. Tidak jauh dari situ, Chen Youdu berjalan perlahan menuju jalan. Ia melihat orang-orang yang bersorak di sekitarnya, tersenyum tipis, dan menyapa mereka. Ye Guan melirik Chen Youdu yang anggun dan tampan, lalu tersenyum tipis, "Lumayan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Zhang Gang. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Zhang Gang ke pavilion Xiambao. Karena kultivasinya belum pulih, penampilannya juga belum pulih, manajer pavilion Xiambao tidak mengenalnya, jadi tidak ada yang menerima dia dan Zhang Gang. Namun, itu tidak perlu baginya. Dia datang ke sini hanya untuk makan enak bersama Zhang Gang. Ye Guan membawa Zhang Gang ke restoran. Setelah membayar lebih dari selusin kristal roh, mereka diatur untuk duduk di kursi dekat jendela. Pemandangan dari kursi ini sangat luas. Melihat ke bawah dari jendela, mereka dapat melihat sebagian besar kota Youdu. Setelah Zhang Gang duduk, dia mengambil sumpit di atas meja dan menatap Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang kau lihat dariku?" Gundukan pemakaman itu sunyi. Ye Guan tersenyum tipis. "Bagaimana latihanmu akhir-akhir ini?" Berbicara tentang kultivasi, Zhang Gang tiba-tiba menjadi tertarik. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian mengangkatnya. Teknik mengangkat kepala. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika kau punya kesempatan, tunjukkan padaku." Zhang Gang mengangguk cepat-cepat. Ye Guan melirik gundukan tanah pemakaman, tersenyum tipis, dan berpikir dalam hati, "Tuan Ta, apakah kakek akan menyukai gadis ini saat melihatnya?" Xiao Ta berkata, "Dia akan sangat menyukainya. Temperamennya sangat mirip kakekmu saat dia masih muda." Ye Guan tersenyum dan berkata, bahwa dia menemui kakek kalau ada kesempatan. Xiao Ta berkata, "Kamu ingin kakekmu membantumu mengajar orang lain, kan?" Ye Guan tertawa. Tidak diragukan lagi bahwa gadis ini akan jauh lebih mampu mengikuti kakeknya daripada mengikutinya. Tepat pada saat itu, lobsternya tiba. Mengetahui selera makan Zhang Gang, Ye Guan memesan 10 lobster besar sekaligus. Pada saat yang sama, Ye Guan mengeluarkan panci dan memasak mie instan untuknya. Itulah yang dimintanya kepada Ye An saat Ye An pergi. Mulailah makan tepat di lokasi pemakaman. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tertarik belajar pedang?" Zhang Gang hanya menggelengkan kepalanya, mengayunkan tinjunya, lalu mengeluarkan belati. Ye Guan tersenyum. Jelas bahwa gadis ini masih lebih menyukai teknik mengangkat kepala dan menusuk dengan pisau. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk dengan cepat. Ia berjalan mendekati salah satu tetua pavilion Xiambao dan membisikkan beberapa patah kata. Mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, tetua itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Apakah Anda akan segera datang?"
Pria parubaya itu mengangguk, "Ya, tolong atur dengan cepat." Mendengar perkataan lelaki parubaya itu, lelaki tua itu mengangguk cepat. "Oke." Pria parubaya itu mengangguk sedikit, secepatnya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lelaki tua dari paviliun Siambau segera berbalik dan berjalan ke panggung batu yang tidak jauh dari sana. Ia melirik orang-orang yang sedang makan di sekitarnya dan berkata, "Semuanya, paviliun Siambau kita akan menerima tamu terhormat. Kita harus segera membersihkan tempat ini. Silakan segera pergi." Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu tercengang. Bersihkan area tersebut? Ye Guan juga sedikit bingung saat mendengarnya. Operasi apa ini? Pada saat ini, salah satu tamu tiba-tiba bertanya, "Penatua Yu, siapa yang datang ke sini? Acara yang begitu besar. Tetapi Anda harus membersihkan tempat ini." Penatua Yu melirik ke arah tamu itu dan berkata, "Seorang tamu terhormat." Mendengar ini, tamu itu langsung mengerutkan kening. Penatua Yu menambahkan, "Silakan pergi segera." Tamu itu berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Yu, bukankah ini sedikit melanggar aturan?" Penatua Yu menatap tamu itu dengan tatapan yang dalam. "Apakah Anda punya pertanyaan?" Melihat Tetua Yu marah, seorang wanita di samping tamu itu dengan cepat menariknya kembali dan berkata, "Lupakan saja, ayo makan di tempat lain." Tamu itu tampak agak murung. "Penatua Yu, kami sudah membayar makanan kami. Karena kami diminta pergi sekarang, bukankah seharusnya Anda mengembalikan uangnya?" Tetua Yu berkata dengan tenang, "Bukankah kamu sudah memakannya? Jika kamu memakannya, kamu tidak akan mundur." Setelah mendengar perkataan Tetua Yu, para tamu di tempat itu semuanya sedikit marah. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah paviliun Siambau. Tamu laki-laki itu sedikit tidak puas dan berkata dengan marah, "Penatua Yu, bukankah kamu menggertak orang hanya karena kamu adalah tokoh besar?" Melihat pria itu terus-menerus mencari masalah, tatapan mata Tetua Yu tiba-tiba berubah dingin. Ia melambaikan tangannya, dan tak lama kemudian, beberapa pengawal dari paviliun Siambau masuk. Melihat kejadian ini, raut wajah para tamu yang hadir di tempat itu berubah drastis. Sebagian dari mereka langsung berbalik dan pergi dengan cepat, tidak berani tinggal lama. Wajah pria itu juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka paviliun Siambau akan bertindak begitu sombong. Melihat Tetua Yu hendak mengambil tindakan, wanita di sebelah pria itu dengan cepat menarik pria itu ke belakangnya dan berkata, "Tetua Yu, kita akan pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia menarik lelaki itu dan berbalik serta lari. Lelaki itu tidak berani melawan saat ini dan hanya bisa menelan amarah dalam hatinya. Di restoran, tamu-tamu lainnya juga pergi dengan tergesa-gesa. Tetua Yu mendengus dingin, "Jika kau tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu." Setelah berkata demikian, dia hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia seakan menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke samping, tempat Ye Guan dan Zhang Gang belum pergi. Pemakaman masih berlangsung. Melihat kejadian ini, Tetua Yu langsung menyipitkan matanya. Kenapa? Masih ada orang yang mau minum minuman hukuman kalau tidak menerima roti panggang. Ye Guan menatap ke arah Tetua Yu. Pada saat ini, Tetua Yu perlahan berjalan di depan Ye Guan dan gundukan kuburan. Dia menatap Ye Guan dan gundukan kuburan dan bertanya, "Tidak ingin pergi?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Penatua, apa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan aturan." Penatua Yu menatap Ye Guan dan berkata, "Saya akan menetapkan aturan di sini. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan mengerutkan kening, melirik ke arah Tetua Yu, lalu melihat ke arah gundukan tanah pemakaman. "Ayo pergi." Pada saat ini,
Zhanggang tiba-tiba melompat dan menusuk dahi Tetua Yu dengan pisau. Engah, darah menyembur keluar. Mata Tetua Yu terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh seseorang di paviliun harta karun abadi. Zhanggang duduk sambil memegang belati, dan menatap Ye Guan. Mengapa kamu ingin merusaknya? Orang jahat dirusak oleh orang baik. Tahukah kamu? Bab 1196. Aku akan membunuhnya. Di dalam restoran, Penatua Yu terjatuh ke tanah. Tangannya menutupi dahinya dengan erat. Darah mengucur keluar. Perubahan mendadak ini terjadi agak tiba-tiba. Jadi dua penjaga di belakangnya belum bereaksi. Ketika mereka bereaksi, mereka hendak menyerang Zhanggang. Tetapi pada saat ini, Zhanggang tiba-tiba mengangkat tangannya. Mendesis, dalam sekejap, kepala kedua pengawal itu terpental. Darah seperti pilar, bunuh 3 orang seketika. Ada darah di mana-mana di tanah, sangat berdarah. Setelah membunuh 3 orang, Zhanggang terus memakan lobster, tetapi dia diam-diam melirik Ye Guan dari sudut matanya. Ye Guan tetap diam. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Mungkin, dia benar. Mengapa kita harus memanjakan orang-orang seperti itu? Saya pikir akal sehat dan kebaikan hanya dapat ditunjukkan kepada orang-orang baik. Bagi orang-orang jahat, kita harus melawan kejahatan dengan kejahatan. Anda tahu, banyak orang jahat dimanjakan oleh beberapa orang yang disebut baik." Ye Guan hendak berbicara ketika pada saat itu, beberapa pria kuat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Orang-orang kuat ini mengepung seorang pria. Pria ini adalah Chen Youdu yang pernah mereka lihat di jalan sebelumnya. Ketika mereka masuk dan melihat ketiga mayat itu, mereka semua tercengang. Tatapan mata Chen Youdu tertuju pada Ye Guan dan Zhanggang, dan dia juga sedikit terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan cepat ke restoran. Ketika dia melihat 3 mayat, wajahnya langsung menjadi muram. Dia melirik tajam ke arah Ye Guan dan Zhanggang, lalu berbalik dan bergegas berjalan di depan Chen Youdu. Tersenyum tipis, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Ada yang tidak beres di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain?" Chen Youdu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kita tinggal di sini saja." Sambil berbicara, dia perlahan berjalan ke samping dan duduk. Pria parubaya di sebelahnya segera mengedipkan mata pada pria tua berjubah abu-abu itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerti. Ia menoleh untuk melihat Ye Guan dan Zhanggang yang tidak jauh dari sana. Ia berjalan cepat di depan mereka berdua dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, aura yang kuat langsung menyelimuti Ye Guan dan Zhanggang. Namun pada saat ini, Zhanggang yang sedang duduk, tiba-tiba melompat dan menusuk lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan pisau. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah, dan dia cepat-cepat melambaikan lengan bajunya untuk memblokir serangan itu. Wah, saat seberkas cahaya merah samar memancar, lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur beberapa kaki jauhnya. Namun pada saat ini, gundukan kuburan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan hendak melakukan teknik mengangkat kepala. Namun Ye Guan menahan tangannya. Zhanggang menatap Ye Guan, yang tersenyum tipis dan berkata, "Biarkan aku bicara dengannya dulu." Zhanggang menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak ada gunanya, banyak orang hanya mau berdebat dengan yang kuat. Dalam hati mereka, kita semua lemah. Mereka tidak akan berdebat dengan yang lemah." Ye Guan mengangguk, "Kau benar. Tetapi kita masih harus bicara tentang akal sehat. Mari kita bicara tentang akal sehat terlebih dahulu. Jika mereka tidak berbicara, maka kita bisa mengambil tindakan." Zhanggang sedang mengupas lobster tanpa berkata sepatah kata pun. Ye menatap gundukan tanah pemakaman,
menunggu jawabannya. Setelah hening sejenak, Zhang Gang berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tetapi aku hanya akan menjelaskan kebenarannya satu kali saja, cukup satu kali saja." Ye Guan mengangguk. Oke, saat dia berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu di sampingnya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu jelas menyadari bahwa dua orang di depannya bukanlah orang biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin orang biasa berani membunuh orang dari paviliun Xiambao di paviliun Xiambao? Jadi, dia menyingkirkan rasa jijiknya dan menatap Ye Guan dan Zhang Gang. "Siapa kalian?" Ye Guan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, "Kami datang ke sini untuk makan. Tetapi anak buahmu mengusir kami tanpa alasan. Bukan hanya itu, kamu bahkan menggunakan kekerasan. Ini benar-benar tidak masuk akal." Orang tua berjubah abu-abu itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, bahkan jika ada alasan khusus untuk membersihkan tempat tersebut, paviliun Xiambao juga harus memberikan kompensasi tertentu untuk mengganti kerugian pelanggan. Tetapi yang saya lihat adalah paviliun Xiambao bersikap arogan dan sombong. Seperti yang baru saja dikatakan pelanggan, paviliun Xiambao menindas orang karena ukurannya. Pada titik ini, dia melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tenang dan berkata, "Tingkah lakumu benar-benar membawa malu ke paviliun harta karun abadi." Pada saat ini, beberapa penjaga dari paviliun Xiambao tiba-tiba bergegas masuk dari luar pintu. Melihat orang-orangnya datang, lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba merasa percaya diri. Ia menatap Ye Guan dan berkata dengan nada sarkastis, "Kamu berbicara dengan sangat logis, sehingga jika seseorang tidak mengenalmu, mereka akan mengira kamu adalah pemilik paviliun harta karun abadi." Ye Guan menatapnya tanpa berkata apa-apa, tetapi mendesah dalam hatinya. Meskipun dia sudah menduga hal ini, dia masih sedikit kecewa. Paviliun Xiambao telah berkembang hingga ke titik di mana dapat dikatakan bahwa itu adalah perusahaan besar dan kuat yang tidak dapat diganggu oleh orang biasa. Akibatnya, para manajer ini memiliki gagasan bahwa mereka lebih unggul. Ini adalah penyakit dan perlu diobati. Pria tua berjubah abu-abu itu melanjutkan, "Bukan giliran orang luar untuk mendikte apa yang kulakukan di paviliun Xiambao. Kalian berdua membunuh tetua paviliun Xiambao, yang merupakan kejahatan serius. Aku menangkap kalian berdua atas nama paviliun Xiambao. Jika kalian melawan, kalian akan dibunuh tanpa ampun." Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal di sampingnya bergegas menuju Ye Guan dan gundukan kuburan itu. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Ia mendapati bahwa begitu orang-orang di bawahnya memperoleh kekuasaan, mereka akan mudah menjadi sombong, lalu menjadi semakin tidak bermoral dan menyalahgunakan kekuasaan di tangan mereka. Tepat ketika para penjaga hendak bergegas ke Ye Guan, Zhang Gang tiba-tiba bergegas keluar dalam satu lompatan. Tertawa, hanya terdengar suara pemotongan yang keras, dan kepala beberapa penjaga di lapangan beterbangan. Detik-detik instan, sederhana dan kasar, melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah, dan dia melangkah mundur berulang kali. Dia menatap gundukan kuburan dengan kaget, dan berbicara dengan tidak jelas, Kau. Di sisi lain, ketika Chen Youdu melihat Zhang Gang membunuh beberapa penjaga dalam sekejap, sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah Zhang Gang menyingkirkan para penjaga itu, dia tidak berniat menyerah, tetapi menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat Zhang Gang datang, dia terkejut dan segera mundur ke sisi Chen Youdu dan yang lainnya. Zhang Gang bergegas maju sambil memegang pisau di tangannya. Pada saat ini, Chen Youdu, yang tidak jauh dari sana,
tiba-tiba menamparkan cangkir teh di atas meja, dan cangkir teh itu berubah menjadi aliran energi dan bergegas menuju Zhanggang. Gundukan pemakaman itu ditebang dengan pukulan yang tiba-tiba. Wah, cangkir teh itu dihancurkan berkeping-keping olehnya. Chen Youdu berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Nona muda, mengapa kamu harus membunuh dengan kejam?" Zhanggang melirik Chen Youdu dan berkata, "Saat dia mencoba menindas kita, mengapa kamu tidak keluar dan menyuruhnya untuk menunjukkan belas kasihan?" Chen Youdu menyipitkan matanya sedikit, "Nona, Anda tahu, dia adalah tetua Pavilion Xiambao. Membunuh tetua Pavilion Xiambao adalah kejahatan serius." Zhanggang tiba-tiba menyerbu keluar. Sasarannya kali ini bukanlah tetua Pavilion Xiambao, melainkan Chen Youdu. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke depan Chen Youdu, lalu menusuk dahinya dengan pisau. Chen Youdu sedikit terkejut sesaat, karena kecepatan Zhanggang sangat cepat. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Saat pisau Zhanggang menusuknya, dia mundur beberapa kaki, menyebabkan pisau Zhanggang meleset. Tetapi pada saat ini, Zhanggang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seolah merasakan sesuatu, wajah Chen Youdu berubah drastis dalam sekejap. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan cahaya redup keluar dari tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Tetapi saat berikutnya, cahaya redup itu langsung terbelah. Chen Youdu buru-buru mundur dengan keras, dan baru berhenti setelah mundur lebih dari 10 kaki. Ketika dia berhenti, ada retakan dangkal di tenggorokannya, dan darah perlahan mengalir keluar. Chen Youdu menatap gundukan kuburan tak jauh dari sana dengan tak percaya. Seni bela diri macam apa ini? Melihat ini, semua orang di tempat kejadian sedikit terkejut. Ini benar-benar melukai Chen Youdu. Tahukah kamu, Chen Youdu adalah seorang jenius di markas besar Akademi Guangxuan, dan kekuatannya berada di atas rata-rata di antara para siswa di markas besar Akademi Guangxuan. Zhanggang menatap Chen Youdu, matanya menunjukkan niat membunuh. Dia hendak menyerang lagi, ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. "Beraninya kau?" Saat suara itu jatuh, aura kuat melonjak masuk dari luar, dan kemudian seorang pria parubaya bergegas masuk dengan sekelompok penjaga Pavilion Xiambao. Orang yang datang adalah Helian, kepala Pavilion Xiambao. Setelah Helian masuk, dia melirik mayat-mayat yang tidak jauh dari sana, lalu melihat ke gundukan tanah pemakaman. "Apakah kamu membunuh mereka?" Zhanggang menatap Helian, dan cahaya berdarah samar tiba-tiba muncul di matanya. Niat membunuh makin kuat. Melihat cahaya merah samar di mata Zhanggang, Helian menyipitkan matanya. "Di usia yang begitu muda, kamu benar-benar memiliki niat membunuh. Kamu pasti orang jahat. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku akan membunuhmu." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan para pengawal di sekitarnya langsung menyerbu ke arah Zhanggang. Tetapi pada saat ini, Zhanggang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, wajah Helian berubah drastis. Dia mundur berulang kali, tetapi masih sedikit terlambat. Tenggorokannya tiba-tiba terbelah sedikit dan darah tumpah keluar. Meskipun Helian terhindar dari pukulan mematikan, para pengawal yang dibawanya tidak luput. Kepala mereka beterbangan dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Detik-detik instan, Helian terkejut. "Kamu?" Zhanggang mengepalkan tangannya erat-erat, dan cahaya merah samar di matanya menjadi semakin merah. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya mulai mendidih. Dia juga memiliki darah gila di tubuhnya, dan semakin besar niat membunuh dari darah gila ini, semakin kuat kekuatannya. Pada saat ini, dia menjadi haus darah, dan karena itu, darah di tubuhnya secara bertahap mulai mendidih. Setelah membunuh para penjaga itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Helian yang tidak jauh darinya.
Helian menatapnya dengan saksama. Siapa kamu? Zhang Gang tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba bergegas maju dan langsung menuju Helian. Pada saat ini, Chen Youdu tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, lalu mengayunkannya dengan keras. Dengan ayunan ini, gelombang api tiba-tiba meledak dari lengannya. Wah, gelombang api langsung memaksa gundukan tanah pemakaman itu berhenti di tempatnya. Tetapi sesaat kemudian, api itu kembali menyerbu ke arah Chen Youdu. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Chen Youdu. Dia merentangkan telapak tangannya, dan tombak muncul di tangannya. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan menusukkannya dengan tombak itu. Wah, saat cahaya merah redup pecah, Zhang Gang dan Chen Yu sama-sama mundur dengan keras. Setelah Zhang Gang berhenti, ketika dia hendak menyerang lagi, pada saat ini, Helian telah bergegas di depan Ye Guan tanpa tahu kapan, dan kemudian dia langsung meraih Ye Guan dan berkata dengan marah, "Jika kamu menyerang lagi, aku akan membunuhnya." Bersambung.